Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ryan Firdaus dari kelas 11 TKJB. Saya akan menjelaskan tentang kebutuhan jaringan serta kebutuhan bandwidth dan switch. Teknologi satelit adalah benda yang mengorbit benda lain dengan periode posisi rotasi tertentu. Ada dua jenis satelit, yakni satelit alami dan satelit buatan. Untuk dapat beroperasi, satelit diluncurkan ke orbitnya dengan bantuan roket. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Rusia, Prancis, dan belakangan China telah memiliki stasiun untuk meluncurkan satelit ke orbitnya. Cara kerja dari satelit yaitu dengan cara uplink dan downlink. Uplink yaitu transisi yang dikirim dari bumi ke satelit, sedangkan downlink yaitu transmisi dari satelit ke stasiun bumi. Kelebihan dan kekurangan penggunaan komunikasi satelit. Kelebihan: satu, cakupan yang luas satu negara maupun satu kedua. Dua, interaksi jaringan segmen bumi yang sangat cepat. 3. Karakteristik layanan jaringan seragam. 4. Layanan mobil atau wireless yang dependen terhadap lokasi. Kekurangan: 1. Rentan terhadap pengaruh atmosfer. 2. Delay propagasi besar. 3. Distance artinya biaya yang diperlukan hampir sama untuk membuat link komunikasi satelit jarak dekat dan link komunikasi jarak jauh. Berdasarkan ketinggian dari garis orbitnya, tipe penggunaan satelit yaitu Geocaching Earth Orbit atau singkatan GSO, atau orbit sesuatu benda, umumnya satelit buatan dalam bumi sebagai pusatnya yang mempunyai periode sama dengan rotasi bumi, yaitu 1 hari sideris atau 23,9344 jam. Secara geometri, orbit ini mempunyai setengah susu utama semi-major aksis yang panjangnya 2164,17 km. Geomeric Earth Orbit atau singkatan GEO adalah orbit geosintron yang berada tempat di atas ekuator bumi, gas lintang 0 derajat dan akseleritas orbital sama dengan 0. Dari permukaan bumi, objek yang berada di orbit geostasioner akan dapat diam dan diangkat karena periode orbit tersebut mengelilingi bumi sama dengan periode rotasi bumi. Satelit ini mengorbit searah dengan rotasi bumi pada ketinggian sekitar 35,786 km 2,241 miles di atas permukaan tanah. Medium Earth Orbit atau singkatan MEO merupakan satelit yang mengorbit mulai pada ketinggian 2000 sampai 35.000 km dari bumi, lebih rendah dari orbit GEO karena lebih dekat dengan permukaan bumi. Periode satelit adalah dalam pengelilingi orbit akan semakin tinggi, sehingga jika dilihat dari permukaan bumi, satelit akan tampak terus bergerak. Low Earth Orbit atau singkatan dari LEO merupakan orbit satelit dengan ketinggian yang paling rendah di antara lain. Ketinggian satelit pada orbit ini sekitar 500-2000 km. Di bawah orbit MEO dari bumi memiliki karakteristik yang mirip dengan orbit MEO, di mana periode satelit dapat mengelilingi orbit lebih cepat dari rotasi bumi. Mekanisme bandwidth. Bandwidth capacity, kapasitas lebar bita diartikan sebagai nilai maksimum berdasar transfer data, tulisan, gambar, video, suara, dan lainnya yang terjadi antara sistem hosting dan komputer klien dalam suatu periode tertentu. Contohnya 5 GB per bulan, ya, artinya berdasarkan hasil transfer data yang bisa dilakukan oleh seluruh klien adalah 5 GB. Bandwidth consumption adalah konsumsi bandwidth yang dapat dipantau baik melalui perangkat jaringan seperti router atau asymptotic jaringan. Asymptotic bandwidth bagi suatu jaringan adalah ukuran maksimum throughput pada sumber data yang saat mengambil banyak data, contohnya seperti ukuran besar yang terbatas. Asymptotic bandwidth biasanya diperkirakan dalam mengirim sejumlah pesan sangat besar ke internet, mengukur end-to-end throughput. Typical of bandwidth. Bandwidth biasanya dinyatakan dalam bit per detik seperti 60 Mbps atau 60 MB per second. Untuk menjelaskan kecepatan transfer data 60 juta bit atau megabit setiap detik. Internet connection bandwidth. Bandwidth internet adalah suatu jumlah dari konsumsi transfer data yang biasanya dihitung dalam bentuk suatu waktu atau bit per second. Parameter mengukur bandwidth. Throughput adalah bandwidth aktual atau bandwidth sebenarnya yang terukur pada suatu ukuran yang tertentu dalam suatu hari menggunakan rute internet yang speak ketika sedang menulis sebuah file. Amthread adalah kecepatan alih data ketika melakukan upload dengan maksimum kecepatan sampai dengan 64
kbps. Downstream adalah kecepatan lini data ketika pelanggan melakukan download dengan maksimum kecepatan sampai dengan DLS connector speednya 384 kbps. Cepatnya atau speed kecepatan suatu jaringan melakukan sampel data yang dihitung pada detik. Pengukuran kecepatan dalam bit per second. Sebagai contoh, apabila kita menggunakan koneksi lokal LAN, maka kecepatan tersebut datanya mencapai 100 Mbps. 3. Analisis berhubungan bandwidth. Up to bandwidth share. Jaringan internet yang berjenis up to share bandwidth adalah jenis jaringan yang biasa digunakan untuk internet rumahan. Karena internet yang diberikan oleh ISP tersebut dibagi sesuai dengan ketentuan yang telah diatur menyediai IPS tersebut. Contohnya misalnya ada pelanggan internet up to 10 Mbps, Anda tidak akan mendapatkan 10 Mbps tersebut karena bandwidthnya nanti dibagi dengan jumlah rumah yang pelanggan internet yang sama dalam satu wilayah. Independent bandwidth. Jaringan internet seperti dekat bandwidth berbeda dengan up to share. Jaringan ini lebih baik jika digunakan untuk kantor. Mengapa? Karena koneksi internet atau bandwidth yang Anda dapatkan sesuai dengan paket langganan internet yang Anda ambil. Contohnya misalkan perusahaan Anda pelanggan jaringan internet dekat 20 Mbps, bandwidth yang akan didapatkan tetap sebesar 20 Mbps dan dibagi oleh kantor-kantor yang ada di sekitar kantor Anda. Kualitas koneksi. Jenis-jenis pada TCP atau IP. Normal data user merupakan pengguna atau user yang menggunakan data normal untuk melakukan pengiriman dan penerimaan data. Network manager merupakan layanan pada TCP atau IP yang manajemen jaringan network yang melakukan pertukaran data. Real time merupakan kondisi pengoperasian dari suatu sistem perangkat keras yang perangkat lunak yang dibatasi oleh perangkat waktu yang memiliki deadline jelas relatif terhadap waktu suatu perintah atau operasi terjadi. Streaming application merupakan bentuk distribusi perangkat lunak sesuai permintaan streaming aplikasi atau metode menyampaikan aplikasi virtual. Critical data application merupakan perhati dalam kelolahan data yang mempunyai bergenerasi prioritas pekerjaan TI yang meningkatkan pendapatan dan kualitas produk. Critical data application menggambarkan parameter di mana pekerjaan harus dilakukan. Network Security Manager merupakan terinspirasi untuk mengolah jaringan yang terdiri dari firewall fisik dan virtual dari suatu lokasi pusat. Instrumentation memerlukan solusi manajemen keamanan jaringan untuk mendapatkan fasilitas tingkat tinggi ke dalam perikat jaringan. Mengotomatiskan konfigurasi perangkat, menegakkan kebijakan global, melihat lalu lintas firewall, merupakan laporan yang menyediakan interface manajemen tunggal untuk sistem fisik dan virtual. Network control traffic merupakan proses pengolahan mengendalikan atau mengurangi lalu lintas jaringan terutama bandwidth internet, misalnya oleh penjadwal jaringan. Ini digunakan untuk transmisi jaringan untuk mengurangi kemacetan elektris dan kehilangan paket. Terus front service, serangan dari service merupakan serangan dunia maya di mana pelaku merupakan pembuat mesin atau sumber daya jaringan tidak tersedia dari pengguna yang dijual oleh pengganggu layanan host yang terhubung ke internet untuk sementara atau tanpa batas. Scavenger merupakan proses cara mencari informasi di internet dan cara menggunakan sumber daya dan informasi yang tersedia di internet. Pengertian dari faktor yang mempengaruhi KOS. Pengertian KOS, kualitas server atau disingkat menjadi KOS, merupakan mekanisme jaringan yang memungkinkan aplikasi atau layanan dapat beroperasi sesuai dengan diharapkan. Faktor yang mempunyai KOS delay merupakan waktu yang dibutuhkan data untuk menemukan jaring dari asal ke tujuan. Delay dapat dipengaruhi oleh jarak, media fisik, atau juga waktu proses yang lama. Delay variation merupakan perbedaan dalam perlambatan satu arah ujung terpaket dan dipilih dalam aliran dan setiap paket yang diabaikan. Efeknya kadang-kadang disebut sebagai paket jitter, merupakan distribusi tidak sesuai. Paket loss terjadi ketika satu atau lebih paket data berjalan melalui jaringan komputer gagal menjadi tujuannya. Paket loss disebabkan oleh kesalahan dalam transmisi data, biasanya melalui jaringan dari kabel atau kemacetan jaringan. Paket recording merupakan pengiriman paket dalam urutan yang berbeda dan pengirimannya merupakan urutan dalam mengaruhi kinerja jaringan yang menerima paket. Amperage rate adalah jangkauan teratas, sedangkan burst adalah bandwidth tambahan di atas max limit yang mungkin didapatkan dalam kondisi tertentu. Burst adalah terjadi jika amperage rate dari coin lebih kecil dari setting burst threshold. Burst akan terhenti jika amperage rate dari coin lama atau lebih besar dari setting burst. Desinkronisi TCP session dapat terjadi pada aliran TCP atau IP selama periode kemacetan karena setiap pengirimnya akan mengurangi kecepatan transmisi mereka pada saat yang sama ketika terjadi kehilangan paket.
Komponen penduduk QoS queuing atau artian delay adalah waktu yang sesuatu pekerjaan menunggu dalam antrian hingga dapat dijalankan dalam jaringan yang diaktifkan menodai antrian atau waktu antara penyelesaian penyialan oleh penyentuh panggilan dan kedatangan sinyal daring di penerima panggilan. Sinyal link atau penggunaan sinyal untuk mengendalikan komunikasi merupakan pertukaran informasi mengenai pembentukan dan pengendalian sirkus telekomunikasi dan manajemen jaringan berbeda dengan pengaturan manual sirkus oleh pengguna atau transmission. Administrator, misalnya pengiriman sinyal dari ujung transmisi sirkus telekomunikasi untuk memberitahu pengguna di ujung penerima bahwa pesan akan dikirim. Classification adalah pengkategorikan paket dengan pemberian isi frame, cell, dan hidden packet, sedangkan alat penandaan memungkinkan alat QoS untuk mengubah itu pakai untuk kalibrasi yang lebih mudah. Makin ada penandaan kelebihan pengaturan beberapa bit di dalam tautan data atau penyulapitas jaringan dalam tujuan mengkomunikasikan alat ke perangkat lain sehingga lalu lintas berdasarkan nilai yang ditandai. Kontrol adalah aplikasi dalam sistem komunikasi dalam pemeriksaan dilakukan seperti koneksi untuk melihat apakah sumber daya saya ini cukup untuk koneksi yang diusulkan. Communication control merupakan algoritma penghindaran koneksi jaringan yang mengancam berbagai aspek skema peningkatan penambahan atau penurunan komunikasi bersama dengan skema lain termasuk load start atau jaringan kemacetan untuk menjaga kehindaran kemacetan. Traffic shaping adalah teknik manajemen bandwidth yang digunakan pada jaringan komputer yang menandai berbeda atau semua datagram agar sesuai dengan profil traffic yang diinginkan. Intergap service yaitu interpreter yang menerapkan elemen untuk menjamin kualitas layanan pada jaringan internet, misalnya dapat digunakan untuk memungkinkan video dan suara dapat kemudian tanpa jangkauan, sedangkan web service merupakan jaringan komputer yang menciptakan karisma sederhana dan karisma untuk mengklarifikasi dan lalu lintas jaringan menyediakan kualitas layanan QoS pada jaringan IP modern. Tes polisi kebijakan QoS membatasi lalu lintas jaringan kalau dari kecepatan turun yang ditentukan yaitu dengan menggunakan trolling dan terlambatnya DSCP dalam digunakan bersama untuk mengelola lalu lintas secara efektif. Untuk membuat kebijakan QoS, edit mengatur wajib kebijakan grup dari dalam alat konsol menjalankan kebijakan grup GAPMC. Trombone delay dan paket loss. Trombone ada kecepatan rata-rata yang diterima oleh sesuatu node dalam sedang waktu pengamatan tertentu. Trombone merupakan bandwidth aktual saat itu juga di mana kita sedang melakukan koneksi, satuannya dimiliki sama dengan bandwidth yaitu bps. Rumus untuk menghitung linear trombone adalah trombone jumlah data yang dikirim waktu pengirim data. Pada gambar di atas terlihat dari trombone yang didapatkan adalah 0.272 Mbit per second. Trombone jumlah data yang dikirim waktu pengirim data. Trombone 2769572 byte sama dengan 81.59 between first and last packet sama dengan 0.272 Mbit per second. Delay adalah waktu tunda saat paket yang diakibatkan oleh proses transmisi dari satu titik menuju titik lainnya mempunyai tujuannya. Delay diperoleh dari selisih waktu kirim antara satu paket TCP dengan paket lainnya yang dipersepsikan dalam 1 second. Rumus untuk menghitung nilai delay adalah total delay, total paket yang diterima. Pada gambar di samping, total delay-nya 62.03 second dan total paket yang diterima adalah 3103, sehingga jika dihitung sesuai dengan rumus didapatkan rata-rata delay 62,03 sama dengan 3103 sama dengan 0,01999990 detik. Paket loss adalah bayangan paket yang hilang pada suatu jaringan. Paket yang disebabkan oleh tabrakan collision menurunkan kapasitas jaringan dan menurunkan paket yang disebabkan oleh habisnya TTL dan mentelah paket. Rumus untuk menghitung paket loss: paket data yang dikirim, paket data yang diterima, paket data yang dikirim. Dan gambar di atas nilai paket loss yang didapatkan adalah 1,45% jika kita hitung dengan menggunakan rumus. Maka paket yang diterima, paket yang dikirim pada yang hilang 3058, paket loss 1,45%. Softwidth, penelitian softwidth adalah communication switch menggantikan softwidth. Softwidth merupakan suatu alat yang mampu berhubungan antara jaringan sirkuit dengan jaringan paket, termasuk di dalamnya adalah jaringan telepon tetap PTSN, jaringan berbasis IP, kabel TV, dan juga jaringan sesuai yang telah ada selama ini. Komponen switch adalah antara lain media gateway, control
MGC adalah komunitas berfungsi untuk mengontrol semua sensi layanan komunikasi mengatur internasi elemen jaringan yang lain. Jaringan gateway 5G adalah suatu jembatan antara jaringan SS7 dan jaringan IP di bawah kendali dalam MGC. CG hanya menangani penyesalan SS7. Media gateway atau MG adalah komunitas yang berfungsi sebagai elemen transfer untuk merupakan trafik dalam jaringan komunikasi dan juga pengirim atau menerima trafik dari jaringan lain yang berbeda. Application server adalah elemen jaringan software yang berfungsi menyediakan aplikasi tambahan termasuk logika pelayanan dan eksekusinya terhadap satu atau lebih aplikasi atau layanan. Media server atau komponennya berfungsinya yakni untuk memperkaya software dan kemampuan media misalnya yakni untuk menangani respon suara. Tugas itu akan dilakukan oleh media server. Berikut dan fungsi software. Fungsi dari switch. Fungsi switch yang merupakan salah satu komponen terpenting dalam jaringan telekomunikasi dengan switching komunikasi point to point dapat dilakukan tanpa harus menghubungkan langsung antara kedua node tersebut. Fungsi kontrol dilakukan oleh media gateway controller yang bekerja untuk mengarahkan, validasi dan menyediakan akses bagi pengguna serta mengatur penyesalan ke jaringan PSTN. Fungsi signaling yang dilakukan antara MGC merupakan protokol MICASO H323 dan SIM protokol tersebut menjamin kerjasama secara optimal signaling antara PSTN dan IP menggunakan jaringan point to point. Fungsi interface software memiliki sebuah interface yang disebut dengan aplikasi programming interface API yang membuat mampu untuk menambahkan atau mengembangkan server-server yang digunakan untuk menambahkan layanan baru. Layanan yang wajib dimiliki software call transfer merupakan sebuah mekanisme telekomunikasi yang mungkin menggunakan memindahkan sebuah telepon ke telepon lain yang menggunakan transfer, anti-link group, call forwarding, call person call, application dialing, call waiting, call forking, call line interpretation partition, call line introduction redirection atau CLRI. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.